Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun tinjauan pustaka dalam studi kasus asuhan keperawatan. Kira-kira apa saja yang harus ditulis di dalam tinjauan pustaka studi kasus asuhan keperawatan? Yang pertama adalah konsep dari masalah keperawatan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teori, kalau ada. Kemudian yang ketiga adalah konsep dari asuhan keperawatan. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama adalah tentukan konsep apa saja yang ada di dalam tinjauan pustaka. Nah, konsep-konsep apa saja yang harus ada di dalam tinjauan pustaka, sebagaimana yang kami contohkan, saya contohkan adalah di sini. Nah, sebagaimana contoh yang ada di dalam karya tulis ini adalah judul penelitian atau judul studi kasus atau judul karya tulis ilmiah, tentu asuhan keperawatan. Dari judul ini ada semacam konsep-konsep apa saja yang ada di dalam judul ini. Ada konsep asuhan keperawatan, ada konsep hipovolemi, ada konsep toddler, ada konsep gastroenteritis. Ya tentu tidak semua nanti kita jelaskan secara konsep, mungkin hanya sebagian penjelasan dari teorinya. Nah, dari sinilah yang nanti kita tulis. Coba kita lihat, maka di sini, nah, disinilah yang nanti kita tulis konsep-konsepnya. Jadi konsep gastroenteritis, kemudian nanti ada juga konsep terkait dengan asuhan keperawatan, kemudian asuhan keperawatan, kemudian konsep atau teori dari tumbuh kembang, kemudian, nah ini konsep hipovolemi, kemudian ada lagi terakhir, kemudian ada beberapa konsep, konsep atau teori dari asuhan perawatan, ini juga konsep asuhan keperawatan. Jadi langkah pertama adalah dari judul itu tentukan konsep dulu, baru Anda memberikan penjelasan terkait dengan konsep-konsep yang ada. Kemudian teori ya, sama teori tadi, karena di situ ada mengandung unsur teori, dua teori yang perlu kita jelaskan, yaitu teori tentang tumbuh kembang dan teori tentang asuhan keperawatan. Nah, teori pertumbuhan dan perkembangan, karena tadi anak dalam usia tumbuh kembang, usia toddler, maka perlu diberikan penjelasan kira-kira terkait dengan proses tumbuh kembangnya bagaimana. Peristiwa apa yang terjadi pada usia toddler. Demikian juga terkait dengan teori dari asuhan keperawatan. Ya, selain dari konsep, perlu ada teori asuhan keperawatan. Apa saja, bagaimana sih teori keperawatan itu bisa menjelaskan dari sebuah fenomena yang ada dari situ. Nah, kemudian setelah kita menyusun dari konsep, kemudian Anda bisa menuangkan gagasan tersebut, maka ada dua hal yang Anda harus kuasai dan harus pahami. Karena konsep yang mau Anda tulis, konsep yang mau Anda jelaskan pada tinjauan konseptual atau tinjauan pustaka, pemahaman yang pertama yang Anda harus kuasai adalah penelusuran ilmiah. Nah, penelusuran ilmiah ini penting karena Anda akan melakukan bagian dari mencari sumber-sumber ilmiah apa saja. Ya tentu dengan menggunakan mesin pencari. Dalam hal ini adalah internet. Untuk apa? Untuk mendapatkan sumber referensi dari jurnal maupun buku. Karena dari situlah, dari internet itulah yang memudahkan Anda mendapatkan semua sumber informasi di situ. Nah, ini saya berikan contoh laman penelusuran ilmiah. Banyak sekali. Jadi mulai dari PubMed, kemudian Toxnet, kemudian CancerLit, kemudian Helix Indonesia, ada ProQuest, kemudian ada WHO, ada Springlines, kemudian Oxford Journal, dan masih banyak lagi. Di Indonesia ada Portal Garuda, ada Sintaristek Dikti, ada beberapa jurnal-jurnal yang sudah tersitasi atau sudah yang terindeks sebenarnya dengan berbagai database dunia itu. Nah, cuman bagaimana cara melakukan penelusuran ilmiah yang benar, tentu Anda harus tahu metode dan strateginya. Tapi inilah yang Anda harus pahami laman apa saja supaya Anda bisa mengambil
konsep atau mengambil teori atau mengambil rujukan dari sumber-sumber bacaan yang Anda dapatkan. Selanjutnya adalah memahami teknik kutipan. Nah, dua hal tadi, penelusuran ilmiah, setelah menelusuri ilmiah, maka Anda juga harus paham tentang kutipan. Karena bagaimanapun Anda akan mengambil catatan pemikiran, memanggil dari pendapat, mengambil dari pemikiran orang-orang yang ditulis di dalam sebuah hasil riset yang itu. Saya akan mencontohkan lagi bagaimana cara melakukan kutipan itu. Di dalam sebagaimana contoh yang tadi dijelaskan masih ini. Kutipan di sini sebenarnya kutipan ada dua sebenarnya. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu juga ada dua. Kurang dari 5 baris. Nah, bagaimana cara menulisnya? Nah, kalau kita mau mengutip pendapat atau mengutip bacaan, jika kutipan yang Anda ambil itu hanya kurang dari 5 baris, maka tulisannya adalah langsung terintegrasi dengan tulisannya. Cuman harus dikasih tanda petik di situ. Di sini ada tanda petik. Ini adalah kutipan langsung kurang dari 5 baris. Lalu bagaimana kalau lebih dari 5 baris? Ya tentu tulisannya harus terpisah dari tulisan paragraf yang lain. Ya ini terpisah. Kemudian ada 4 karakter yang harus dikosongkan, kemudian masuk dan ditulis dalam satu spasi. Tetap sumber rujukannya harus ditulis. Ini adalah kutipan tidak langsung yang dari 5 baris. Ini menunjukkan bahwa kualitas tulisan Anda, bahwa Anda sudah memahami tentang teknik penulisan di dalam kutipan. Lalu selanjutnya adalah kutipan yang tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah gimana ketika Anda mengutip, tetapi isi dari kutipan itu tidak persis apa yang Anda kutip di dalam sumber rujukan. Anda menggunakan bahasa kata sendiri, melakukan parafrase, tetapi inti dari tulisan dari kutipan itu adalah hampir sama dengan sumber rujukan. Maka caranya adalah demikian. Cukup Anda tulis sebagaimana yang ditulis, kemudian jangan lupa sumber rujukannya juga harus ditulis. Ini adalah contoh kutipan tidak langsung yang sering terjadi dan sering banyak dilakukan pada penyusunan tinjauan pustaka itu. Jadi itu contoh dari kutipan bagaimana kita melakukan penelusuran ilmiah. Demikian cara menyusun tinjauan pustaka untuk studi kasus asuhan keberatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.